wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anakku semuanya dan para pemirsa, bertemu kembali bersama kita dalam acara ngobrolin perihal Islam. Nah, ini bersama kita sudah hadir Ustaz Sigit. Siapa yang tidak kenal beliau? Tentu kita semua sudah kenal beliau ya. Salah satu Ustaz yang luar biasa. Ya, dan kita luar biasa Ustaz. Karena di mana-mana muncul ya. Jangan di luar. Baik, sebelum kita masuk pada tema hari ini, ngopi ini satu istilah yang menarik. Ini menurut Ustaz gimana? Luar biasa ini acara ngopi ini. Kenapa? Karena ada kopinya yang pasti. Ada kopinya yang pasti. Tapi yang lebih bermuatan adalah karena kita ngobrol perihal Islam. Ngobrol perihal Islam itu luar biasa. Karena apa? Sekarang anak-anak muda itu jarang yang ngomongin tentang Islam. Jadi saya respect banget sih kalau diminta gitu. Untuk kegiatan acara ngopi, bahasan kita tetap mengarah pada apa yang kita harapkan, namun dikemas dengan suasana yang santai gitu ya. Siap. Yang hari ini para anak-anak kita biasanya kan sudah sering ngopi nih, tapi ketimbang ngopinya tidak mengarah pada satu pembicaraan yang ini, nah kita coba arahkan ke sana ya. Baik, Ustaz, luar biasa ini tadi sekilas tentang ngopi. Nah, adapun tema yang bisa kita bicarakan hari ini nih, gini Ustaz. Ini kan kita masuk pada hari 1 Muharram 1442 Hijriah. Momentum yang luar biasa karena umat Islam, kita tahu umat Islam dimanapun selalu memperingati ya, tahun baru Hijriah. Tentu ini bahasan menarik ya Ustaz ya, yang perlu kita karena dekat banget ya kemarin. Betul, baru kemarin. Nah, kita melaluinya. Nah, ini menurut Ustaz seperti apa tahun baru Hijriah ini? Ini pendapat saya ya, Ustaz, ya. Ini kan kami ngobrol ringan aja. Ya, barangkali ini juga bisa berbagi dengan buat anak-anak semuanya ya. Jadi kalau ngobrolin tahun baru sih mungkin nggak jauh beda, sebenarnya kan waktu ya, ngomongin waktu. Iya. Jadi kalau dalam ngomongin waktu itu akan bicara, mungkin saya tarik ke ini. Ada Allah berfirman dalam salah satu surat, nah mungkin tahu banget ya, wal asr, demi waktu. Ini kalau pergantian tahun, pergantian waktu, pergantian hari, mulai dari detik, menit, hari, minggu, bulan, tahun, semuanya masalah waktu. Jadi intinya adalah bagaimana memanfaatkan waktu. Tahun baru sebenarnya, mau tahun baru, mau hari ini, bukan tahun baru, tapi intinya adalah bagaimana kita harus mengikuti petunjuk di dalam Islam itu untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Pemirsa, ini sudah dapat sedikit pencerahan ini bahwa ternyata berbicara tahun baru Hijriah bukan hanya sekedar perayaan hari ini atau hari kemarin saja ya, tapi ternyata berbicara tentang waktu. Disinggung oleh Ustaz Sigit tadi, salah satu dasarnya adalah wal asri. Iya, tentang waktu ini, nah ini terkait dengan kita sebelum membahas masuk pada muatannya ini. Ini kan ada dua penanggalan ya. Ada penanggalan Hijriah yang baru kita rayakan kemarin. Nah, di samping itu juga ada penanggalan Miladiah. Nah, iya. Ini menurut Ustaz ini mungkin kita bisa berbagi nanti ya pengetahuannya. Bagaimana sih kita menanggapi seharusnya untuk adanya dua penanggalan itu sebagai seorang Muslim tentunya ya. Nah, pemirsa kita dengarkan penjelasan. Sepakat banget Ustaz. Saya setuju bahwa sebenarnya ini luar biasa. Oke, kita masuk ke ini ya, ke apa? Penanggalan. Mungkin penanggalan ini kalau waktunya mungkin itu ya satu Muharram itu sama dengan kita tarik ke waktu. Tapi kalau sudah mulai penanggalan ini saya sepakat dengan bahwa kita punya penanggalan yang kalau di Indonesia secara umum, apalagi umat Islam itu ada tahun miladiah seperti tadi dan tahun Hijriah. Meskipun sebenarnya kalau saya kemarin sempat di Bali itu ada tahun Saka, ada tahun Jawa. Ternyata ada juga ada tahun selain tahun buat nanti belum lagi kalau saudara sebangsa kita yang dari kalangan etnis Tionghoa ada tahun baru Cina, Imlek itu ya. Ini kalau kita tarik ke
timing apa masalahnya penanggalan kalender atau mana mungkin gini, ada satu yang menarik tentang identitas. Kalau nanti kita lihat dari sisi kesejarahan, tapi paling nggak kan gini, kita sebagai seorang muslim itu punya yang namanya penanggalan tersendiri. Kenapa? Karena memang kita punya identitas. Nah, sama orang Hindu juga punya, yaitu tahun Saka. Orang etnis Tionghoa punya yang namanya Imlek. Nah, kemudian di dunia ada yang namanya penanggalan Miladiah Masehi yang diambil dari lahirnya Isa Al-Masih, yaitu 1 Januari. Tapi 1 Januari apa 25 Desember sebenarnya? Nanti bukan kita bisa. 1 Januari itu tahun baru Masehi yang ditandai dengan kelahiran Nabi Isa. Nah, bagaimana dengan Islam? Nah, ternyata Islam itu luar biasa. Dari masa Khalifah Umar kalau nggak salah, itu kita ingin punya identitas. Nah, maka dibuatlah yang namanya kalender Hijriah. Nah, ini kalender Hijriah luar biasa. Kenapa? Karena biasanya kalau di Miladiah itu pakai penanggalan matahari, 1 tahun revolusi bumi mengelilingi matahari. Tapi kalau penanggalan Hijriah ini adalah bagaimana bulan mengelilingi bumi. Nah, 1 bulan itu adalah 1 bulannya bulan mengelilingi bumi. Kalau tahun Miladiah 1 bulan itu adalah perputaran. Jadi sebenarnya kan perputaran ya. Iya. Nah, kalau itu kalender Hijriah. Jadi 1 bulan itu dari bulan mati, bulan gak kelihatan sampai bulan kecil sampai kemudian purnama, kemudian mati lagi. Nah, itu 1 bulan. Nah, kemudian itu umum orang Jawa juga punya tahun Jawa. Sama. Kalau orang Jawa itu apa ya Ustaz ya? Mungkin tahun Jawa itu tahun Saka, hampir sama dengan tahun Saka. Hampir sama ya, tahun Saka ya. Cuman tahun Saka itu bedanya, kalau nggak salah itu 35 hari 1 bulan. Iya. Kalau ini kan 1 bulan yang tahun Jawa itu yang diprakarsai oleh Sultan Agung kalau nggak salah. Tapi kalau tahun baru Hijriah itu dimulai diprakarsai oleh Umar bin Khattab, dan itu menjadi identitas orang Muslim. Nanti mungkin ada pembahasan yang panjang, tapi memang harus kenal. Kenapa? Karena melalui penanggalan Hijriah lah sejarah Islam pertama. Kedua, peristiwa-peristiwa yang bersifat ibadah. Penanggalan Hijriah gitu. Bulan Ramadan, bulan Muharram, apalagi ini Muharram ya, nanti ada ibadah-ibadah yang didasarkan pada bulan-bulan Hijriah. Nah, artinya tadi ini pemirsa ya, ini sungguh luar biasa pengetahuan yang bisa kita berbagi hari ini, bahwa bicara tahun baru Hijrah juga bicara tentang identitas. Artinya identitas sebagai apa? Sebagai kita selaku umat Muslim yang ternyata segala apapun yang terkait dengan ibadah itu juga didasarkan dari pelaksanaannya adalah berkaitan dengan penanggalan Hijriah. Benar sekali. Itulah yang harus kita banggakan selaku umat Islam, bahwa di lain bahwa kita punya mengetahui penanggalan-penanggalan yang lain, kita umat Islam harus bangga bahwa kita juga mempunyai penanggalan yang itu menjadi patokan kita dalam melaksanakan. Dimulai misalnya dari Zulhijjah kemarin, misalnya kita sudah melalui 10 Zulhijjah, kita melaksanakan Idul Adha, dan di sebelumnya juga 9 Zulhijjah kita melaksanakan puasa berdasarkan dari Zulhijjah. Oh iya, jangan lupa. Ini kalau memang mau lengkapnya itu ada di majalah Rahmatan lil Alamin. Nah, ini informasi juga luar biasa. Jadi anak-anakku semuanya apabila ingin mengupas tuntas lagi lebih tentang penanggalan, insya Allah Ustaz Sigit juga selaku pembina ya mungkin. Saya hanya kontributor nulis itu. Ustaz Sigit selalu ada, selalu ada di mana-mana. Sebagai apa saya juga nggak jelas. Kebetulan disuruh ngopi ya saya suka gitu. Terkadang ngopi ayo, main gitar juga ayo ya.
Ini yang luar biasa dari sedikit. Baik, sedikit tadi setelah kita ngobrol nih sedikit menyinggung tentang histori ini. Dan mungkin juga anak-anakku semua yang ada di rumah ini juga mungkin barangkali ada yang lupa ini. Awal mula adanya tahun Hijriyah ini bisa diceritakan, mungkin barangkali bisa mengingatkan kita atau bahkan anak-anak semua yang ada di rumah terkait dengan ada asal mula adanya penanggalan Hijriyah. Monggo Ustaz. Mungkin kalau jadi penanggalan yang baik itu sebenarnya memang penanggalan Hijriyah. Saya pikir begitu sebelumnya. Karena penanggalan Masehi itu kalau enggak, meskipun pada akhirnya benar, tapi pada awalnya itu trial error. Nanti kalian bisa baca di sedikit di majalah Ramadan Alamin itu. Nah, ini terkait dengan sejarahnya sendiri. Sebenarnya kan memang penanggalan itu pada awalnya dari yang umum di Arab sana itu adalah dengan perputaran bulan mengelilingi bumi. Nah, itu sudah umum. Tetapi kenapa kemudian Umar bin Khattab itu menentukan itu sebagai identitas, dan kenapa yang dipakai adalah hijrah? Nah, ternyata kenapa disebut hijrah? Karena dasarnya adalah hijrah. Hijrahnya Rasulullah ke Madinah itu menjadi pangkal tolak tahun pertama atau 1 Hijriah. Loh, kenapa kok Umar itu Khalifah Umar radhiyallahu anhu itu kemudian menjadikan hijrah sebagai, kalau tidak, kenapa tidak kelahiran Nabi? Kalau kelahiran Nabi itu hanya mengurusin Rasulullah, kepribadinya. Kemudian ada yang usul kematian, malah sedih katanya kan gitu ya. Nah, kenapa? Karena hijrah itu merupakan proses, ya, proses yang luar biasa. Makanya bahkan akhirnya diabadikan kan, barang siapa yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Jadi hijrah itu menjadi salah satu momentum. Inilah yang diinginkan oleh Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya perpindahan tahun itu adalah momentum, ya, momentum buat kita, buat umat Islam untuk lebih semangat lagi. Harusnya begitu. Luar biasa. Jadi anak-anakku semuanya yang ada di rumah, ketika kita bicara histori, Ustaz Sigit sudah jelas menyampaikan tadi bahwa Khalifah radhiyallahu anhu kita ini mendasarkan penanggalan hijrah ini berdasarkan hijrahnya Rasulullah. Kenapa kok hijrahnya? Bukan pada kematiannya tadi ya Ustaz, atau lahirnya, karena berhijrah ini menjadi tolak ukur kita untuk bisa start dalam merubah, berkarya, merubah dan memperbaiki diri kita. Biasa, luar biasa. Anak-anak semuanya, maaf sebelumnya, monggo diujar dulu. Sampai sudah tadi sih. Maaf ini, saking enaknya kita ngobrol ini karena bahasan yang menarik ini. Tapi akan lebih enak kalau kopinya disuruh. Monggo kita ngopi dulu. Ya, anak-anak bisa ngopi ya. Oh ya, monggo yang kopi di rumah. Alhamdulillah. Kopinya beneran ya? Kopinya beneran. Ya, ini satu hal yang menarik. Ketika terus kita kaji selalu muncul hal-hal yang menarik ini. Termasuk dengan hijrah tadi, misalnya hijrah hari ini, pada masa ini kita sering mendengar ini, ayo kita berhijrah, ayo saudara-saudaraku kita berhijrah. Nah, sebenarnya pengertian dari berhijrah itu sendiri kita tarik pada masa saat ini itu seperti apa sih? Ini barangkali juga anak-anak semua sering ini mendengar baik itu di media sosial atau dimanapun itu. Bahkan ada Instagramnya itu, pemuda berhijrah, dan menjadi jargon buat anak-anak muda yang ingin memperbaiki diri. Nah, betul. Nah, sebenarnya itu seperti apa? Enggak usah bisa. Jadi memang kalau kita melihat secara kesejarahan tadi ya, bahwa ketika Rasulullah itu meminta, sebelum Rasulullah hijrah kan sebelumnya sudah ada hijrah dari Utsman bin Affan, kemudian yang lain-lain itu hijrah ke Habasyah. Pada dasarnya pada waktu itu momentum hijrah itu supaya beribadahnya lebih tenang, pendekatan diri kepada Allah itu lebih baik, lebih bermakna, dan itu terjadi. Terlihat kalau ketika di Makkah itu
ibadah sembunyi-sembunyi, susah, bahkan dianiaya, maka dipindah. Ketika pindah ke Najasyi lebih mudah, lebih enak, meskipun pada dasarnya tempatnya lebih miskin daripada Mekah. Nah, tapi ibadahnya lebih enak, gitu, lebih khusyuk mungkin dan sebagainya. Dan banyak nilai ibadahnya lebih tinggi lah. Kemudian ketika Rasulullah sendiri pada masa hijrahnya, Rasulullah ketika di Makkah dalam posisi yang tidak kondusif, maka Allah perintahkan berhijrah, dan itu berdasarkan perintah Allah loh itu. Makanya Rasulullah itu dalam salah satu episode film itu beliau diperlihatkan bahwa ketika beliau di salah satu tempat, dia di ketinggian, beliau mengatakan gini, di situ tempat lahirku, di situ aku besar. Itu cintanya kepada Mekah sebenarnya, sangat cinta Rasulullah. Kalau bukan karena Allah menyuruhku berhijrah, maka aku lebih suka berada di situ. Itu cinta tanah air sebenarnya, cinta tanah air, karena Rasulullah lahir besar di situ. Nah, tapi endingnya adalah kalau bukan karena perintah Allah, maka sudah, perintah Allah itu menjadi salah satu momentum. Intinya adalah apa yang diperintahkan Allah itu lebih dari segala-galanya. Sehingga beliau berhijrah ke Madinah. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang? Memang Rasulullah pernah menyatakan setelah Futuh Makkah Makkah itu tidak ada lagi hijrah dalam artian tempat, gitu. Artinya physically nggak ada. Kita kemudian pindah ke sana dan sebagainya. Itu waktu itu nggak. Sudah ada statement itu di Rasulullah. Artinya Islam sudah tegak, sudah bisa diakui dan sudah bisa mendakwahkan diri. Nah, tidak ada hijrah, tapi yang ada adalah tidak ada hijrah makani, hijrah tempat, tapi yang ada hijrah maknawi. Apa? Hijrah ide, hijrah hati, hijrah perilaku, atau hijrah yang lain-lain. Jadi mulai perkataan berubah. Yang biasanya kasar begitu ini ya lemah lembut. Tapi pada waktu hal yang bersifat kejahilian dia tetap tegas. Dari kasar ke tegas. Nah, Umar bin Khattab itu dari kasar ke tegas. Semua ada perubahan. Maka jadi kalau kemudian melihat momentum itu, saya pikir remaja sekarang, apalagi yang sudah tren dengan hijrah, itu berarti sikapnya. Banyak sikap yang kemudian bisa menjadikan momentum perubahan tahun itu untuk berubah. Tentu yang lebih baik. Artinya bukan hanya sekedar baik sih, tetapi harus mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang terpenting. Yang luar biasa itu ada cerita gini tentang hijrah sikap dan hijrah tempat menjadi satu. Yaitu ada hadis yang menyatakan bahwa ada kan itu pembunuh yang sudah membunuh 99 nyawa. Nah, dia sudah memiliki kesadaran gitu. Maka dia memiliki sikap untuk tobat. Kemudian beritahu saya di mana saya bisa bertemu dengan seorang alim nih. Ketemuan, di sana. Nah, beliau ini yang penjahat ini, saya sebut beliau karena memang husnul khotimah kan. Beliaunya nyari, kemudian ternyata bukan orang alim, orang abid, seorang ulama tapi abid, bukan alim. Alim tuh orang yang berilmu. Ada abid, ini orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah tapi ternyata nggak berilmu. Jadi kita, apakah saya, ini si penjahatnya ini nanya ke abidnya ini, apakah saya akan diampuni oleh Allah? Bagaimana cara saya supaya diampuni oleh Allah? Karena sudah membunuh 99 orang. Gimana kalau kita sebagai seorang ini, pada waktu itu sang abid mengatakan, wah nggak bisa kamu tuh, udah kebangetan kamu itu, mungkin gemes gitu. Kalau kita, kamu ini udah, nah ternyata kamu nggak bisa, udah nggak bisa, Allah nggak akan menerima tobatmu. Karena abid tadi. Maka emosi si penjahatnya ini, emosi, ya udah, kalau gitu aja, matilah juga, dibunuh juga oleh si penjahat tadi. Tapi muncul lagi penyesalan. Ini yang paling utama adalah munculnya penyesalan. Ada iman di hadapan Allah. Nah, jadikan saya seorang alim. Oke, dikasih tahu lagi sama orang lain, kemudian di sana. Maka dia bertemu dengan seorang alim. Mungkin sebutannya kalau sekarang jawab Pak Yai. Pak Yai, gimana saya ini? Saya ini udah 99 nyawa. Tobat itu. Ada mindset di hatinya untuk bertobat.
tobat. Nah, mindset inilah yang kemudian membawa dia kepada orang lain. Dan orang lainnya alhamdulillah tepat. Masya Allah. Kamu kalau ingin tobat, oke. Silahkan pergilah ke satu tempat di sana, ini banyak orang yang baik. Semoga akan merubah sifat sikapmu ketika kamu di sana. Iya. Nah, apa yang menjadi mindset seorang pejahat ini adalah pertama, dia itu mindsetnya sudah ingin berubah. Dan yang paling utama lagi adalah ketika dia mendapatkan petunjuk yang baik, dia ikuti. Jadi mindsetnya kamu pergi, dia benar-benar berusaha ke kampung tersebut gitu. Dia berusaha ke kampung tersebut keras karena ingin tahu. Jadi inilah hijrahnya. Bukan hanya hijrah mindset, ternyata pada waktu itu dia harus hijrah. Meskipun pada akhirnya dia mati di tengah jalan kan, meninggal di tengah jalan. Kemudian dan selanjutnya itu bisa dilihat nanti. Intinya adalah ada perubahan mindset bahwa kita berhijrah. Kemudian ada upaya. Nah, bagaimana dengan remaja sekarang? Harus mindsetnya mendekatkan diri kepada Allah, berubah. Karena apa? Berubah itu indah, dinamis gitu. Tapi intinya adalah menjadi orang yang baik itu juga asik gitu. Yang harus berprestasi itu asik kok. Gitu. Apa yang tidak asik? Apakah kemudian berprestasi itu nggak bisa belajar? Tetap bisa belajar, tetap bisa bercanda. Sesuatu aktivitas yang biasa kita lakukan sehari-hari. Cuman tinggal bagaimana mengemasnya dalam bentuk prestasi. Masuk ngobrol gini, bikin kopi aja udah jadi prestasi sebenarnya. Bisa. Dan tidak memakai. Itu sih luar biasa ya. Jadi kalau mungkin bisa saya ambil kesimpulan dari penjelasan Sajid tadi, hari ini itu hijrah lebih kepada secara maknawi ya, secara maknawi. Walaupun secara kisah, secara cerita tadi juga Sajid juga sudah menyampaikan kepada kita ada sebuah kisah yang ternyata tidak hanya maknawi tapi juga physically juga dilakukan. Mungkin pertemanan itu juga berhijrah loh ya. Ini yang bisa kita lakukan hari ini ya. Ada banyak hal terkait dengan berhijrah yang bisa kita lakukan hari ini. Nah, Ustaz Sigit ini bicara tadi tentang hijrah, permasalahan di dalam dirinya sehari-hari ataupun dengan berbagai sikap yang ada, dengan berbagai macam karakter siswa ini. Mungkin apa yang bisa anak-anak lakukan dalam konteks belajar? Ya, ini hijrah, namun lebih khusus pada konteks belajar ini bisa saja nanti untuk nasihat ke kita semua, khususnya anak-anak kita dari siswa SMP Plus Rahmat. Seperti apa, Ustaz? Pertama memang seperti hijrah itu sekarang meskipun masih ada ya, contoh hijrah tempat itu contohnya adalah kita dari tempat yang jauh dari masjid pindah ke tempat yang itu juga itu hijrah ya, dalam konteks hijrah juga ya. Sebenarnya konteks hijrah yang penting ada orientasi pada orang hijrah. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Sebenarnya kan yang paling utama adalah mindset ya, mindset kita itu harus berubah lebih baik. Kata Rasulullah kan, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia bayangin telah kena. Iya. Bahkan yang sama hari ini sama dengan hari itu bahkan termasuk orang-orang rugi. Iya. Maka bagaimana kita memperbaiki hari ini lebih baik dari hari kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Itu mindsetnya harus berubah terus. Mindset ini harus kita pakai, kita tetapkan, kita canangkan bahwa besok harus lebih baik dari hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ada effort, ada usaha. Penjahat aja punya effort ya, punya effort. Apakah effort itu mudah? Enggak, yang lebih susah. Termasuk salah satunya adalah ketika penjahat tadi itu ngomong penjahatnya. Kita kan bukan orang jahat, apalagi penjahat aja punya effort ya. Kita seorang yang jahat punya effort, usaha. Kalau pengen hijrah ya usaha gitu. Kalau mungkin kalian lihat nanti ada itu namanya, saya lupa itu Yudi Bodak apa itu yang takwan itu dan sebagainya. Banyak orang-orang yang berhijrah, termasuk Ustadz Felix Xiao, banyak. Ustadz Felix Xiao yang kalau nggak salah dulu itu seorang Chinese ya, Ustadz ya. Hanya sih sebenarnya itu berhijrah itu mindset pertama.
pikirannya harus terbuka dulu. Yang kedua effort. Makanya kan Saya mindset itu pikir dan effort, ya. effort itulah yang namanya hijrah. Kalau mindset aja belum. Makanya aman itu keyakinan kepada Allah. Iya. Baru hajaru. Iya, Nah, berhijrah. Wajahadu. Ini effort lagi. Berjihad. Belajar itu berjihad. Ya, belajar itu berjihad. Semangat itu jihad. Nah itu barang siapa yang beriman, berjihad dan berjihad maka tatanazalu malaikatu akan memberi ketenangan, turun para malaikat. Jadi bagaimana belajar? Bagaimana cara belajar yang baik? Cari teman yang memang suka belajar juga. Ajak teman suka belajar juga. Kalau nggak punya teman susah, ajak teman. Karena sendirian itu kan nggak enak ya. Enak sendirian itu. Ngopi sendirian nggak enak. Sendirian nggak enak. Kalau berdua lebih asik ya. Itu ngobrol. Iya. Intinya adalah mari berteman dengan orang-orang yang baik. Kalau Sunan Bonang menyatakan di Tombu Ati itu ya, Sunan Bonang itu menyatakan Tombu Ati ada 5. Yang ketiga apa? Berkumpulan dengan orang-orang saleh. Sunan Bonang itu mengambil dari Rasulullah juga. Barang siapa yang berteman dengan orang-orang baik itu ibarat berteman dengan penjual, ibarat duduk bersama penjual minyak wangi. Nggak pakai parfum sih, wangi juga. Cium baunya juga. Nggak paling nggak ikut nyium wanginya. Orang dekat kita nyium wanginya juga. Meskipun kita nggak pakai, tapi orang yang berteman dengan orang yang buruk ya sudah masih sama dengan orang yang berada di penjual pembuat pandai besi ya. Jadi kok kena panasnya sebenarnya. Maka mari mumpung orang tua kita menyekolahkan kita di tempat yang baik, maka kita harus menjadi baik, harus effort. Nggak cuma gurunya saja baik, tapi kita semua baik, berteman dengan yang baik. Mungkin itu sih. Iya. Luar biasa nih Ustaz. Awal kita ternyata pengertian dari tentang tahun baru hijrah ini ternyata luas sekali dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Seperti yang Ustaz Sigit sampaikan tadi, jadi anak-anak sedikit kesimpulan bahwa tahun baru tentang hijrah adalah tentang mindset, tentang pola pikir kita. Hari ini saatnya kita coba melihat kembali pola pikir kita agar bisa lebih baik tentu dari sebelumnya. Kedua tentang effort ya Ustaz. Usaha, kemauan dan usaha. Karena ketika hanya di mindset saja tidak ada effort itu juga percuma ya Ustaz. Nah, dalam konteks belajar juga banyak. Salah satunya yang Ustaz Sigit sampaikan tadi bahwa kita memang harus berkumpul dengan orang-orang yang punya misalnya ingin belajar, carilah teman untuk bisa kita ajak belajar bersama-sama. Berat kok, tapi tidak ada sesuatu yang tidak berat. Semuanya itu berat kalau belum biasa. Belum biasa dan belum dilakukan. Biasa. Jadi kalau kita biasa nggak mandi saja 3 hari nggak mandi, lama-lama biasa nggak mandi. Itu loh nggak mandi. Kalau biasa mandi, gerah rasanya. Gerah. Awalnya panas gitu ya. Termasuk itu artinya ketika berbuat baik pun awalnya kayaknya nggak enak. Padahal sebenarnya kalau kita mau membiasakan, insya Allah nanti akan kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan akan ketika tidak melakukan bahkan ada yang kurang. Seakan-akan seperti itu ya. Biasa. Baiklah anak-anakku semuanya, ini mohon maaf ini Ustaz, waktunya juga sudah terbatas ini. Kopi juga udah mau habis. Kopi juga mau habis. Tapi ada sedikit monggo. Dihabisin sekalian ya. Habisin sekalian. Enggak afdal. Kan sesuatu kalau tidak dihabisin jadi enggak afdal ya Ustaz ya. Kan enggak ada orang minum. Sisa kita. Berhubung waktu kita terbatas dan alhamdulillah hari ini kita ngobrol banyak sekali, tentu ini juga bermanfaat dan anak-anakku semua yang ada di rumah juga bisa mengambil intibah, mengambil pelajaran yang banyak bahwa hari ini dimulai dengan adanya perubahan tahun dari 1441 Hijriah menuju ke 1442 Hijriah. Ada kata hijrah di sana, ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam berhijrah, khususnya kita sebagai seorang pemuda, remaja saat ini, dan juga sebagai anak-anak Kusma, sebagai seorang siswa di SMP Plus Rahmat. Semoga
kita bisa melaksanakan, kita bisa melakukan apa yang sudah disampaikan Ustaz Sigit tadi dalam konteks berhijrah yang sebenarnya. Baik Ustaz Sigit. Sedikit Ustaz. Jadi kenapa kok ini penting? Karena remaja saat ini, pemuda saat ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Betul, sepakat Ustaz. Akan menjadi pemimpin jika mindsetnya bagus, effortnya bagus. Kemudian terutama mindset dan effort kepada Allah. Itu pemimpin yang harusnya tercipta pada masa-masa yang akan datang, dan kalianlah yang menjadi orang-orang itu. Luar biasa. Jadi siapkan diri kalian, dan salah satu kuncinya adalah mulailah hari ini dengan perubahan baik dari sisi mindset, dari sisi effort, dan tentunya itu semua selalu yang kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah. Baik, terima kasih Ustaz Sigit. Terima kasih. Saya mau kok diajak ngopi lagi. Di lain waktu kita akan ngopi lagi. Siap. Dengan tema yang lebih menarik lagi, yang lain banyak hal yang bisa kita obrolkan. Dan tentu kita bisa share kepada anak-anakku semua dan kepada pemirsa yang ada di rumah. Dan alhamdulillah di penghujung waktu ini kita sudah ngobrol banyak tadi tentang bagaimana menyikapi tentang tahun baru Hijriah. Dan anak-anakku semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.